Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ulumul Quran ingin membawakan presentasi materi mengenai asbabun nuzul, latar belakang historis turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Yang terdiri dari beberapa anggota. Pertama ada Elsa Trilestari, kedua ada Hikmal Dafa Ramadan, ketiga ada Nurlela Safri, dan keempat adalah saya, Robby Rodia, akan menjelaskan materi asbabun nuzul yang terdiri dari beberapa subbab. Pertama ada definisi, kedua ada tujuan dan fungsi, tiga ada cara mengetahui, keempat ada mengelompokkan, dan kelima ada bentuk redaksional, dan keenam ada hubungan dengan hukum Islam. Saya, Elsa Trilestari, akan menjelaskan tentang definisi asbabun nuzul dan tujuan atau fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian asbabun nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul terdiri atas dua kata, yakni asbab dan nuzul. Asbab adalah bentuk plural dari kata sabab yang berarti sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Sedangkan nuzul memiliki arti jatuh dari tempat yang tinggi. Secara terminologi, Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa asbabun nuzul ialah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Abdul Azim Az-Zarqani mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turun satu atau beberapa ayat Al-Quran sebagai penjelasan kandungan dan penjelasan hukum terkait sesuatu tersebut. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah. Mana Khalil Al-Qattan mengungkapkan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Berikutnya adalah fungsi-fungsi asbabun nuzul. Yang pertama ada membantu setiap penafsir untuk memahami kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Fungsi penting asbabun nuzul ini ditegaskan sejak dahulu oleh para ulama. Abu Al-Hasan Ali Al-Wahidi mengatakan, asbabun nuzul adalah bidang ulum Al-Quran yang paling penting untuk dicermati dan diperhatikan, sebab penafsiran dan pengungkapan maksud dari suatu ayat tidak akan dapat dilakukan tanpa mengetahui kisah-kisah yang menjadi penyebab diturunkannya ayat tersebut. Yang kedua, menjelaskan maksud ayat-ayat yang mudah disalahpahami dan rawan memunculkan perselisihan pendapat. Seorang penafsir dapat saja keliru memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran atau menangkap pesan yang berbeda dengan yang dimaksudkannya. Jika tidak memperhatikan asbabun nuzul ayat-ayat tersebut, karena itu, pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat penting bagi seorang penafsir untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari perintah atau ketentuan hukum yang diturunkan Allah. Dengan terkuaknya hikmah dari sebuah perintah atau ketentuan syariat, akan semakin jelas bahwa spirit utama dari ajaran Islam sesungguhnya adalah mendahulukan kepentingan manusia dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Yang keempat, memberi makna khusus atau taksis pada konteks ayat yang umum. Menurut Az-Zarkashi, ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dapat ditaksis berdasarkan sebab nuzul ayat-ayat tersebut, terutama bagi yang berpandangan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan sebab yang khusus, bukan lafal yang umum. Dengan kata lain, teks Al-Quran yang bersifat umum
yang turun karena suatu sebab yang khusus, makna teks tersebut tidak lagi bersifat umum, melainkan telah terbatas pada konteks peristiwa yang menjadi sebab turunnya teks tersebut. Hukum yang terkandung dalam teks hanya dapat diketahui dan ditetapkan berdasarkan konteks sebabnya yang khusus. Meski demikian, hal itu tidak berarti sifat umum dari teks tersebut menjadi hilang. Para ulama tetap menyimpulkan suatu ketentuan hukum berdasarkan teks tersebut. Hanya saja, kesimpulan tidak diambil dari bentuk teks yang umum, melainkan dari metode kias, yaitu menganalogikan peristiwa yang terjadi pada masa kini dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Yang kelima, membantah dugaan adanya pembatasan sesuatu hal atau hukum. Yang keenam, menjelaskan posisi suatu sebab nuzul sebagai variabel utama dalam memaknai suatu ayat. Dengan kata lain, makna suatu ayat hanya dapat dipahami dalam konteks sebab nuzulnya, dan tidak dapat diberlakukan pada peristiwa-peristiwa lain yang serupa dengan konteks sebab nuzul tersebut. Yang ketujuh, mengungkap peristiwa dan pelaku sejarah dari kalangan generasi awal Islam yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Az-Zarqani mengatakan, salah satu fungsi asbabun nuzul adalah mengetahui secara persis orang-orang yang terkait langsung dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak terjadi salah sangka terhadap yang benar atau yang salah. Yang kedelapan, memberi informasi sejarah suatu ketentuan hukum melalui sebab nuzulnya. Dengan mengetahui sejarah suatu ketentuan hukum, selanjutnya akan lebih mudah pula mengetahui adanya nasikh dan mansuh. Yang kesembilan, memperluas cakrawala pengetahuan ilmu syariah dengan mendalami sebab-sebab kemunculan berbagai ketentuan hukum yang tercakup dalam ilmu syariah tersebut. Yang kesepuluh, mengetahui, meneladani, atau belajar dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Yang terakhir, memudahkan hafalan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui secara jelas sebuah sebab akibat, sebuah ketentuan hukum bersama peristiwa yang melatar belakangi kemunculannya, peristiwa dan para pelakunya, serta waktu dan tempatnya, akan memudahkan seseorang memahami hal itu. Demikian halnya dengan wahyu Al-Quran. Selanjutnya, saya akan memaparkan pada poin pembahasan cara mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui sebab nuzul, tidak boleh hanya dengan melalui akal atau pendapat, tetapi mestilah dengan riwayat yang sahih dan pendengaran. Juga hendaklah mereka itu menyaksikan sendiri ayat itu diturunkan, ataupun mereka yang mengetahui sebab-sebabnya dan mengkaji tentangnya, terdiri daripada sahabat, tabi'in, dan mereka yang mengkaji ilmu ini yang terdiri daripada kalangan ulama yang dipercayai. Dalam kitab Luwab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Suyuti disebutkan bahwa para ulama bersepakat ada dua metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Yakni yang pertama adalah melalui jalur riwayat atau transmisi. Untuk metode pertama ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengetahui peristiwa konteks turunnya Al-Quran, namun dengan periwayatan yang panjang pastinya, dan hanya bisa didapatkan dari orang yang siqoh. Siqoh ini dapat diartikan memiliki hafalan yang kuat, yang merupakan makna gabungan dari dobit dan adil. Dobit artinya mantap keilmuannya, dan adil memiliki makna bagus akan agamanya. Dan pula tidak boleh memiliki ilat atau kecacatan baik secara ilmu, hafalan, dan bahkan tidak boleh dusta. Lalu yang kedua adalah melalui jalur mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Pada metode kedua ini, hanya orang tertentu yang dapat mengetahuinya karena berkaitan dengan masa sahabat, sehingga dapat dipastikan hanya sahabat awal yang mengetahui peristiwa turunnya wahyu.
Misalnya seperti sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 120 yang menjelaskan tentang jima'. Sahabat Jabir meriwayatkan bahwa orang Yahudi mempunyai anggapan bahwa laki-laki yang mendatangi bersetubuh dengan istrinya dari belakang akan mendapatkan anak cacat atau mata yang juling. Kemudian turun ayat tersebut. Saya Robi Rodia akan menjelaskan tentang pengelompokan asbabun nuzul, yaitu terdapat dua macam, yaitu yang terdiri dari sudut pandang berbilangan dan segi turunnya ayat. Dari sudut pandang berbilangan terdapat dua, yaitu ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yang artinya beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab-sebab, misalnya turunnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Ayat-ayat tersebut turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat, yang terdiri dari Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan, sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadapi Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan mula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar, yaitu kedua ada dari segi bentuk turunnya ayat. Nah, terbagi menjadi dua, bentuk peristiwa dan bentuk pertanyaan. Pertama, berupa pertengkaran. Peristiwa berupa pertengkaran atau persengkatan seperti perselisihan antar golongan suku Aus dan golongan suku Khazraj. Perselisihan itu tumbuh karena hasil adu domba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Peristiwa tersebut melatar belakangi turunnya beberapa ayat Surat Ali Imran ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sudah kamu beriman. Kedua, berupa kesalahan yang serius. Peristiwa berupa kesalahan yang serius seperti peristiwa seorang sahabat yang mengimami dalam keadaan mabuk sehingga mengalami keliruan dalam membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Peristiwa itu menyebabkan turunnya firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Ketiga, berupa cita-cita dan keinginan. Peristiwa berupa hasrat, cita-cita, dan keinginan-keinginan seperti kesesuaian, muwafaqat, hasrat, dan keinginan Umar bin Khattab dengan ketentuan-ketentuan ayat Al-Quran yang diturunkan Allah menurut riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ada beberapa harapan Umar yang dikemukakan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat-ayat yang kandungannya seperti harapan tersebut, seperti Umar pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat? Maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 125. Dan kedua ada bentuk pertanyaan. Pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu, seperti kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Dan kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu,
Pada saat itu seperti pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai ruh yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 45 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surah Al-Isra ayat 45. Dan yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti pertanyaan orang kafir Quraisy tentang hari kiamat yang diabadikan dalam firman Allah surat An-Nazi'at ayat 42-43, yang artinya orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Quran surah An-Nazi'at ayat 42-43. Yang kelima, hubungan asbabun nuzul dan hukum Islam. Yang pertama, asbab al-nuzul adalah suatu peristiwa, pertanyaan tertentu yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi SAW, dan komentar atau petunjuk hukum atas satu atau lebih kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan terhadap peristiwa atau pertanyaan tersebut tentang hukumnya. Dalam hal itu, asbab al-nuzul mencakup peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu. Sehubungan dengan penjelasan hukum tentang peristiwa, misalnya sebab turunnya. Lalu, gimana sih maksudnya? Apa contohnya? Contohnya ada pada Quran surah Al-Imran ayat 101-103 yang dilatar belakangi oleh peristiwa perkelahian warga yang berasal dari etnis Aus dan Khazraj yang disulut oleh orang-orang Yahudi. Selain menjelaskan peristiwa tersebut, ayat ini juga memberikan penegasan agar umat Islam tidak mudah percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh kelompok Yahudi. Kemudian penjelasan hukum tentang pertanyaan yang diajukan oleh sahabat, seperti sebab turunnya Quran surah Al-Imran ayat 28 tentang pertanyaan Ubadah ibnu Samit kepada Nabi SAW terhadap kebolehan atau mengikutkan non-muslim dalam menghadapi musuh Islam ketika perang Ahzab. Pertanyaan ini menyebabkan turunnya ayat tersebut dengan menegaskan bahwa larangan orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin atau teman kepercayaan dengan tidak memperdulikan orang-orang yang beriman. Nah, jadi selagi ada orang-orang yang seiman sama kita, kenapa kita tidak mengambil kepercayaan sebagai pemimpin dari orang-orang yang seiman dengan kita? Kenapa kita harus bertentangan, harus mengambil orang-orang yang kafir yang ditunjuk sebagai pemimpin atau teman kepercayaan kita sendiri? Yang kedua, asbab al-nuzul sangat diperlukan dalam penemuan hukum agar sejalan dengan tujuan syarak, yaitu memelihara kebutuhan dasar manusia yang meliputi agama atau hifz al-din, jaminan hidup atau hifz al-nafs, kebebasan berpikir atau hifz al-aql, kepemilikan harta atau hifz al-mal, dan berketurunan atau keluarga atau hifz al-nasb. Yang ketiga, peranan asbab al-nuzul dalam penemuan hukum
Di antaranya alat untuk mengetahui dialektika antara nas dan setting sosial, mengetahui rasa rahasia, ditetapkannya suatu hukum, menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud nas, menghindari pembatasan hukum, mengetahui tahsis hukum, menyingkap makna hukum dari suatu lafaz, dan mengetahui identitas orang yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat. Nah, pengertian nas menurut bahasa, nas adalah raf'u asya'i atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nas ini sering disebut munasyahat. Nas yaitu lafaz yang petunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan tetapi menerima tahsis berupa am dan menerima ta'wil kalau berupa khas. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Asbabun nuzul adalah sesuatu hal yang dikarenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan ilmu asbabun nuzul yang sangat besar pengaruhnya dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Selain itu, dengan adanya asbabun nuzul dapat mempermudah kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran sehingga mudah untuk dipahami. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.